Hai Kak. Halo. Hai. Selamat siang Amanda. Selamat siang semuanya. Amanda, apa kabar? Hai Kak, sehat alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Wah, seneng banget ya itu bisa live bareng Amanda. Iya, bareng dua orang yang kayaknya mungkin Amanda nggak kenal. Ya, nggak apa-apa. By the way lagi di mana sih lo? Lagi di rumah aja. Oh, lagi di rumah aja. Protokol kesehatan banget nih kayaknya. Iya dong. Bener nggak sih? Amanda orangnya anak rumahan banget. Iya, betul. Ya buktinya lagi di rumah sih sekarang. Betul, di rumah ya. By the way, gue pengen kenalin gue dulu dong. Iya, kenalin dulu. Kenalin kita Ikwan. Kita Ikwan. Aku Ikwan dan ini Aldo. Ya, Halo, kita punya Kak sosial Ikwan. Ya, senang banget itu bisa berlive bareng sama Amanda. Di Instagram udah kita post loh, itu kayak kita bakalan live. Itu banyak banget itu fans Amanda yang bakal ayo senang banget. Terima kasih buat Sushi Mitra yang udah undang Amanda buat live bareng ya. Yang fans juga bisa dipercepat nggak sih jadwal live-nya? Iya, jam 2. Bisa dong. Jam 2 disuruh jam 6 subuh. Enggak bakalan bangun. Bagian dong. Oke, Amanda, kita kan bakal ngobrol tentang single terbaru Humble Soul ya. Yes. Jadi kan ini single keduanya Amanda dan ini kayak membuktikan banget ya keseriusan Amanda untuk berkecimpung di dunia musik ya. Ini pasti ada pengaruh dari orang tua. Apa sih pengaruh dari orang tua? Ada dukungan tersendiri gitu untuk Amanda untuk bisa mengeluarkan single terbaru. Ya atau disuruh gitu, nyanyi terus nyanyi gitu. Coba. Hubungannya ya pastinya support, karena dari awal emang yang menginspirasi aku ya pastinya orang tua aku, apalagi papi aku. Lebih ke awalnya aku pengen dapat pengalaman baru aja sih dari dunia musik dan dunia entertainment gitu. Jadi ya karena awal dari tahun lalu aku mulai iseng-iseng bikin lagu, terus akhirnya sekarang sih rencananya pengen satu persatu keluarin gitu. Dan pertamanya emang awalnya aku agak gimana gitu, karena aku kan pemalu, terus kurang pede gitu, tapi banyak banget dorongan dari orang tua, dari keluarga. Katanya udah dipublikasiin aja karena sayang kalau misalnya punya karya tapi orang-orang nggak bisa lihat gitu. Dan akhirnya awalnya itu aku mulai mencoba untuk terbuka dan ya mengeluarkan karya-karyaku gitu. Iseng nulis lagu, di ujung-ujungnya ngeluarin single dan udah 2 single loh yang udah diterbitkan. Keren banget sih. Jadi keren ya. Lagu ini Amanda tulis sendiri? Iya, aku tulis sendiri Kak. Aku tulis lirik dan nadanya gitu aku. Tapi ini apakah hasil dari pandemi ini kan, soalnya pandemi ini kan kita emang harus di rumah. Udah lama juga. Ini positif sih buat para seniman ya kan ya, itu membuat suatu karya ya jadi fokus di rumah aja. Itu hasil dari pandemi ini nggak sih? Sebenarnya lagu yang Hafesol ini udah aku buat dari tahun lalu sih Kak, dari 2019. Tapi baru di prosesnya ini bulan Mei kalau nggak salah, dari bulan Mei. Terus juga prosesnya sama pandemi, jadi bikin video klip, terus recording itu sama pandemi sih. Tapi kalau dilihat udah kendalanya nggak sih selama pandemi? Oke, awalnya untuk reproduksinya kan 2019 nih. Tapi tag videonya atau syutingnya di pandemi itu kendalanya ada nggak sih? Pasti ada sih sebenarnya. Apa aja nih kendalanya? Ada. Sebenarnya waktu bikin video klip kan dari awal tuh pengennya kan di Bali. Terus waktu pandemi kita agak ya gimana nih, udah nggak boleh kemana-mana kan. Tadinya kita nyari tempat di Jakarta, tapi kayaknya kurang cocok sama vibe video klipnya. Dan akhirnya waktu itu penerbangan ke Bali udah boleh, dan akhirnya kita ke Bali. Tapi orangnya itu sedikit banget dan kita harus swab test macem-macem, jadi udah aman. Dan itu juga cuma 2 hari gitu ke Bali. Cuma 2 hari video klipnya, habis itu langsung pulang lagi. Jadi itu sih. Jadi awalnya kayak panik, nggak tahu tempatnya mau kemana, dan akhir-akhirnya ya ke Bali gitu. Jadi benar-benar 2 hari itu memang untuk tag video itu ya? Berdua nggak sempat liburan ke Bali dong? Enggak dong. Bentar doang sih Kak, bentar doang. Karena kan nggak boleh lama-lama juga, dan Bali juga banget pada tutup gitu. Tapi endingnya hasil akhirnya bagus banget, dan itu kayak udah ratusan ribu itu orang yang nonton dan orang yang udah tahu. Dan kalau dilihat di lirik-liriknya itu kayak
sama ya menurut gue itu kayak sama single yang pertama sebelumnya itu, yang sebelumnya itu kayak tentang sedih kasus sedih di percintaan gitu. Lu nggak siap untuk ngelepasin dia gitu. Gue nggak siap nih ngelepasin lu gitu. Kayak mencerminkan seseorang, kebucinan seseorang. Aduh, iya itu bener banget sih? Iya benar. Jadi yang single kedua ini niatnya kayak lanjutan dari single pertama. Pertamanya kayak nggak niat juga sih, nggak niatnya bukan kelanjutan, tapi kita bikin video klipnya nyambung. Jadi di video klip pertama, di lagu pertama ceritanya lagunya itu cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi masih tetap jalan gitu. Nah, yang di single kedua ini dia pasangannya ninggalin dia, terus dia tuh bingung, masih mengharap pasangannya membalik ke dia gitu. Iya benar. Jadi kayak emang bucin banget ya itu di lagu ini. Jadi buat yang kayaknya sayang banget sama seseorang, emang kayak relate banget sama lagu ini. Di lagunya tuh gua banget sih, semua orang yang bucin nih kayak lagunya banget sih. Iya. Dan yang menarik dari video klipnya lagunya, gue tertarik kayak suasana vibe di Bali-nya tuh cuy, kayak main piano di pantai, terus pergi bermotoran, wah gila nih asik banget cuy. Dapat banget gak sih suasana bucinnya di situ? Keren banget. Dan wajah seorang Amanda Chesa itu kayak menggambarkan orang yang galau banget, bucin banget. Ini dunia gua, lu jangan pergi dari gua. Melo banget. Itu kayak lu diam aja ya di foto itu kayak aduh. Kayak menggambarkan seorang yang kayaknya ini bucin nih orangnya. Banget emang. Amanda bucin gak sih? Bucin banget. Aduh. Di semua lagunya gitu itu menggunakan itu ada pengalaman pribadi kah atau gimana di lagunya? Bukan pengalaman pribadi juga sih, tapi gimana ya, lebih ke aku menginspirasi dari kayak cerita temen itu kalau dari story-nya. Tapi kalau dari feeling aku sendiri kayaknya ada masuk sedikit-sedikit, tapi nggak purely cerita aku sih itu. Oke, pertama kayak ngeliat story teman, kayak wah dia story mulu nih, sedih, gue coba bikin lagu, jujur bikin single. Berarti kayak gitu ya? Iya, kayak gitu Kak. Iya. Jadi aku kayak inget-inget cerita temen aku, terus waktu itu aku iseng terus bikin-bikin gitu deh. Jadi emang teman-teman Amanda emang harus apa ya, kayak kalau misalnya Amanda kalau butuh inspirasi, lu cerita dong tentang percintaan lu. Soalnya emang nggak ada gitu dari pengalaman Amanda sendiri gitu. Ada sih, dimasukin dikit juga sih. Nggak ada. Ada, tapi karena aku kan belum begitu berpengalaman, jadi belum begitu. Waduh. Iya. Kita sendiri Kak. Ntar kalau mau nyari referensi gampang aja ya. Tolong bikin instastory dong, gue pengen bikin lagu nih gitu. Kalau kamu punya masalah instastoryin aja bisa, gitu. Bisa. Jadi kalau Amanda lagi butuh inspirasi, dia ngecek instastory temennya loh. Ya, ngecek dulu dong, mana tuh ada lagu yang bakal gue rilis. Iya. Tapi selama pandemi ini apa nih kegiatan Amanda? Pandemi, aku kuliah online. Tapi karena awal pandemi, YouTube aku jadi lebih aktif Kak. Karena waktu itu awal pandemi kan nggak ada kerjaan nih waktu awal kuliah itu. Waktu awal pandemi kuliahnya kayak benar-benar libur kan, kayak beberapa minggu gitu. Dan akhirnya kita semua bosen, dan akhirnya kayak masak-masak aja di YouTube aku, challenge juga, dan sampai sekarang YouTube-nya akhirnya aktif gitu. Tapi di Instagram, di YouTube gue sempat jadi lu itu kayak ngajak penyanyi lain untuk kayak collab juga. Jadi seru banget ya kayak ceritanya. Tapi lu emang terkesan pemalu banget di sana. Jadi emang jelas banget seorang Amanda Chesa ini, fakta menariknya dia adalah seorang pemalu. Iya. Oke. Jadi kalau ngobrolin tentang Have a Soul ya, jadi tadi banyak banget Sushi Mitra nanya, kenapa sih itu kayak full bahasa Inggris? Jadi kenapa di single pertama juga Inggris? Kenapa harus Inggris sih gitu? Kenapa harus Inggris? Kan kasihan Aldo gak ngerti gitu. Lu ngerti? Enggak juga dikit. Karena emang nggak tahu kenapa nyamannya aku pakai bahasa Inggris aja Kak, tapi aku emang usahain pakai bahasa Indonesia untuk selanjutnya. Tapi kalau sekarang
aku lebih enak bahasa Inggris karena kayak faktor kebiasaan mungkin, tapi pengen sih kalau misalkan nanti pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, pengen bikin yang versi bahasa Indonesia juga. Itu bakalan ada di single ketiga kah? Mungkin, aku tidak tahu. Mungkin. Oke. Berarti planning single ketiga kapan nih? Udah ada rancangan belum sih untuk single ketiga? Belum pasti sih Kak, tapi mungkin ada kayak obrolan-obrolan, tapi belum pasti. Tungguin aja pokoknya. Ya sih. Temen dulu ya. Bikin story dong. Gue pengen bikin single ketiga nih. Iya, lu aja bikin story. Oh iya. Ntar gue bikin aja sih. Tapi gua emang apa ya kayak belakang ini kayak ngelihat apa di Instagram di berita tentang Amanda Cesa. Amanda Cesa deket banget gak sih itu sama seorang Mas Parto. Jadi kan itu kan kita udah seorang papinya. Iya, seorang papa. Soalnya kan nggak ada kan foto Amanda Cesa, emang di media sosial foto bareng itu emang kurang banget gitu. Ada kok Kak, ada. Tapi di TikTok ada ya, di TikTok. Ada, di Instagram ada. Iya. Kalau misalkan di scroll ada kok banyak. Ada ya? Iya, ada dong. Iya. Deket kok kalau di rumah. Iya, jadi emang suka bercanda gitu. Oke. Dan judge a book by its cover lah. Siap. Ini banyak banget Amanda itu yang nunggu. Itu Amanda mengeluarkan single ketiga. Jadi kayak banyak banget itu kayak berharap single ketiga itu bakalan ada lanjutannya di single kedua kah? Soalnya kan dia kan di single kedua ini kan dia masih mengharapkan lagi ya kan ya. Itu ada nggak sih? Tiba-tiba langsung pergi aja gitu. Tungguin aja deh kelanjutan ceritanya gimana. Oke, siap. Berdua kan single ketiga kan masih belum kepikiran kan kayak mungkin masih lama. Berdua planning dalam waktu dekat apa sih untuk Amanda yang, gue udah waktu dekat ngerjain ini nih gitu. Dalam waktu dekat untuk dalam musik aku sih, aku ya ini single ketiga, tapi belum tahu kayak aku sebenarnya punya kayak banyak gitu Kak, lumayan lah di bank lagu aku, tapi nggak tahu mana yang mau dikeluarin, mana yang mau diproses dulu gitu. Jadi tapi gitu-gitu sih ceritanya. Nah, tentang cinta, tentang gitu. Oke, siap. Jadi banyak yang muji-muji cantik-cantik yang hostnya juga dipuji dong. Hostnya mungkin maksudnya cantik banget host nggak sih? Tapi Amanda itu di dunia musik itu sendiri ada nggak sih yang kayaknya yang sangat-sangat berpengaruh dari seorang Amanda gitu, dari Indonesia atau dari internasional, ada nggak? Dari Siapa Indonesia penyanyi yang paling disukai? Role model deh gitu. Siapa sih role model Amanda yang bisa bikin kayak, gue bisa jadi penyanyi cuy gitu. Iseng-iseng nulis lagu bisa ngeluarin single gitu. banyak banget, tapi kayak yang paling mendekati sama musik aku sekarang kayaknya sih Kak Ardhito ya, Ardhito Pramono, karena kan lagunya bener-bener kayak chill, terus bahasa Inggris juga liriknya, jadi aku bener-bener kayak kebanyakan inspirasinya dari lirik dia. Terus kalau dari internasional Billie Eilish, karena dia keren banget, dia kayak seumuran aku, terus dia udah bisa bikin lagu yang keren-keren, terus ya sangatlah menginspirasi. Oke, kayaknya ada kendala di suara ya. Suara mana kok kecil? Coba gedein ada. Ini dengarnya beda lagi ya. Nah, tuh, sistem coba gedein. Iya. Nah, kita kendala audio nih. Oke, siap. Nah, bisa? Oke. Masih cuy. Oke, jadi udah disebutin ya kayak yang berarti Amanda emang suka banget sama penyanyi yang sangat-sangat apa? Jadi kan yang suka bahasa Inggris. Jadi emang terlihat di beberapa karyanya itu mengeluarkan single-singlenya full Inggris. Oke, siap. Oke. By the way, lo kan awalnya nih gue baca-baca, lo kan awalnya kayak tertarik ilustrator gitu, animator. Gue dengan pandemik, mungkin kebanyakan di rumah itu masih gelutin nggak sih kayak bisa mungkin gambar atau gimana, desain gitu. Iya, karena kan kuliahnya ambilnya desain. Aku kuliahnya ambilnya desain, jadi ya kedepannya aku tuh aku kuliahnya desain, jadi desain. Pengen jadi ilustrator aja.
Oke, oh memang ternyata memang kuliah desain ya. Wow. Gimana Pak membagi waktunya gitu di dunia musik sama dunia pendidikannya gimana menurut Amanda? Membaginya itu kalau misalkan weekday itu biasanya aku buat kuliah, jadi nggak mau kayak ngambil job gitu. Tapi kalau bermusik itu biasanya di sela-sela aja sih, karena aku suka kayak nulis-nulis, suka main gitar iseng-iseng gitu. Oke, dua pendidikan memang tetap nomor satu dong. Walaupun pendidikannya kayak bertolak belakang banget kan sih, desain sama musik banget gitu. Padahal diselingin banget. Harus ada dua dong. Harus balance juga dong. Oke, Amanda. Jadi kan Amanda kan ada tantangan dari Aldo, katanya dia mau ngajak Amanda untuk ngelucu. Iya, nggak ngelucu juga. Biasa kan Mas Marta kayak wah bisa bikin orang ketawa, Amanda bikin orang senyum sih banyak kan. Iya. Senyum banget ya orang gitu. Mas senyum gitu. Kalau Mas Marta kan bisa orang ketawa kan. Iya, coba. Coba lu mau ngasih tantangan seperti apa nih? Tantangan apa yang gue kasih? Bahasa Minang aja sih. Bahasa Minang. Gue pengen ngajak dengerin Sushi Mitra nih untuk radio kita, radio orang Padang, ngajak lagi. Yuk, gue ajarin bahasa Minang nih. Boleh. Bahasa Padang. Oke. Apa ya? Oh ya. Hai, Awa Amanda. Hai, Awa Amanda. Jangan lupa. Dengan Susi 99,1. Dengan Susi 99,1. Oke, coba Amanda sendiri dulu dong. Apa? Oke, Hai, apa? Amanda, jangan lupa dengan Susi 99,1. Asik. Udah, Amanda udah pernah ke Padang gak sih? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Wah, pas banget nih. Kita bakal nungguin nih. Kapan nih rencana ke Padang? Ada rencana nggak sih? Mudah-mudahan pandemi ini berakhir kan. Jadi Amanda bisa datang ke Susi FM. Oke. Pokoknya nanti kalau misalkan udah boleh kemana-mana, ke Padang aku pokoknya. Oke, siap. Ini ada yang nanya apa artinya? Artinya jangan lupa dengerin Susi FM. Ini banyak yang nanya apa sih artinya? Bahasa Minang apa tadi? Oke, siap. Amanda, boleh dong bilang sama Susi Mitra itu pendengar kita juga untuk gimana pengen nikmatin karya Amanda di mana-mana aja, terus promosiin lagu Half a Soul itu gimana? Coba. Ya, bagi kalian kalau yang mau dukung aku bisa dengerin Half a Soul di semua digital platform. Kalau mau nonton musik videonya ada di YouTube aku Amanda Sesa, dan jangan lupa request juga di Sushi FM. Oke, siap. Jangan lupa request tentunya. Gitu. Iya. Jadi kita tungguin banget Amanda, itu banyak orang yang kayaknya tanyain dong kapan single ketiga, kapan single ketiga. Kita bakal nunggu banget itu karya Amanda yang terbaru, yang kayak penasaran banget ya, kayaknya bakalan ada hubungannya juga ya sama single dari single kedua. Kaitannya ada nggak sih? Kayaknya kaitannya ada. Ada nggak sih bocorannya ada nggak sih? Belum ada, Kak. Aku gimana? Karena gantung aja. Gimana sih hubungan orang berdua? Gimana sih? Siap. Terima kasih Amanda udah live bareng kita ya. Jadi sukses terus sama karyanya. Sehat selalu dan oke. Ya, ini tunggu video-videonya di YouTube. Nggak lagu doang, vlognya, kehidupannya sama pandemi. Gue tunggu pokoknya. Terima kasih. Terima kasih Amanda. Oke, bye.